Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kita memasuki babak baru ya, tentang cara mengelola kekuasaan yang makin otoriter di pemerintahan sekarang dengan ditangkapnya Ruslan Buton ya. Dia ditangkap di rumahnya itu di Kecamatan Wabula Wabula Buton, Sulawesi Tenggara hari Kamis ya, 28 Mei 2020. Dia ditangkap setelah Ruslan Buton ini minta Presiden Jokowi mundur ya, lewat video yang viral tanggal 18 Mei 2020 yang isinya itu memang mengkritik ya, cara penguasa mengelola negeri ini yang dianggap itu justru membuat tambah rusak ya kehidupan berbangsa kita. Menurut Ruslan Buton, nanti saya sertakan pidato aslinya sekitar 4 menit ya, suara asli dari Ruslan Buton yang saya ambil dari media sosial yang sudah tersebar ya, yang suara asli. Gimana kita menangkap atau memaknai ditangkapnya Ruslan Buton ini? Ini sebenarnya kita memasuki babak baru karena yang ditangkap sekarang dari kalangan militer ya. Dia seorang kapten yang sudah dipecat sebelumnya ya, dan lepas dari persoalan yang dia hadapi, dia seorang militer yang mengerti kondisi lapangan dan mengerti tingkat kegawatan yang dihadapi oleh negerinya dan memaksa dia sekarang bersuara. Dan itu sebenarnya bukan gejala baru. Presiden Jokowi diminta mundur dulu waktu Pilpres, ada hashtag ganti presiden. Itu tuntutannya lebih masif dari kota ke kota, menghendaki jangan Presiden Jokowi masuk dalam second term ya, dalam periode kedua kekuasaannya, diganti penguasa yang lain karena menurut oposisi itu sudah tidak layak untuk diteruskan cara mengelola kekuasaan seperti yang sudah dilakukan oleh presiden incumbent ya. Jadi ganti presiden, bukan sekarang. Tentu karena sudah terpilih menjadi presiden, tuntutannya adalah mundur. Itu logis dari segi bahasa. Nah, jadi harus dilihat rangkaiannya. Ruslan Buton ini adalah aspirasi yang sudah lama berkembang dan sekarang kelihatannya diusuarakan secara lebih terbuka oleh seorang individu dari kalangan tentara yang sangat cemas terhadap perkembangan negerinya yang semakin banjir oleh tenaga-tenaga asing Cina komunis. Jadi waktu kita harus lihat secara keseluruhan ya, yang ditangkap itu bukan hanya ini, tapi sebelumnya Habib Rizik yang mengkritik pemerintah secara intensif dan dengan cara yang sangat tajam itu, kemudian caranya adalah dengan dilarang untuk pulang ya, diisolasi sampai 3 tahun sekarang. Itu yang pertama. Yang terakhir tentu Habib Bahar mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga dibenamkan sekarang di Nusa Kambangan. Variasi-variasi sebabnya banyak, tetapi intinya mengkritik pemerintah. Jadi sekarang ada tren baru, mengkritik pemerintah itu dihadapi dengan kekuasaannya. Diisolasi Habib Rizik, Habib Bahar dimasukkan ke Nusa Kambangan. Dan yang mengkritik bukan hanya dari kalangan ulama, tapi dari kalangan akademisi seperti Rizal Ramli, seperti Syah Ganda,
Yang keduanya semacam punya ekspektasi, punya forecast, punya ramalan pemerintahan Jokowi akan turun karena tidak mampu menahan beban pemerintahannya yang sangat berat karena hutang-hutang dan miskelola atau mismanagement. Tanpa corona pun, kata Rizal Ramli, maka ekonomi Indonesia sudah nyungsep karena persoalan salah kelola. Kata Rizal Ramli sebelum ada corona. Nah, inilah beberapa perkembangan yang kita catat. Kritik-kritik terhadap pemerintah itu muncul dari berbagai kalangan, termasuk dari mantan birokrat yaitu Said Didu. Meskipun dia menyerang Luhut, tapi Luhut dianggap sebagai semacam the real president, sehingga itu otomatis juga menyasar kepada kebijakan politik pemerintahan. Dan entah bagaimana, tapi sudah dilaporkan ke polisi dan tidak jadi datang dalam pemanggilan yang pertama dengan alasan PSBB. Said Didu mungkin akan berlanjut. Tapi ketika pembentukan kabinet Jokowi yang kedua, itu editorial The Guardian, media Inggris yang terkemuka, itu tanggal 3 November sudah menurunkan editorialnya, yang intinya pemerintahan Jokowi tahap kedua dengan bersama Ma'ruf Amin itu tidak bisa diandalkan, katanya, karena tidak akan bisa memenuhi basic rights, hak-hak rakyat begitu. Menurut analisa The Guardian tanggal 3 November 2009, ya, berarti sekitar 6 bulan yang lalu. Sekarang Juni, ya, berarti 7 bulan yang lalu. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya, 7 bulan yang lalu dia sudah memprediksi pemerintahan yang kedua ini tidak bisa diandalkan karena tetap mempertahankan Menteri Yasona dari segi hak asasi manusia, mempertahankan Menteri Kehutanan, jadi tidak memperhatikan lingkungan, juga hak asasi manusia, kemudian merekrut atau memasukkan Prabowo. Ini analisa. Tapi ada yang lupa, di situ dia tidak mempersoalkan Luhut, padahal Luhut justru yang memiliki semacam power yang agak real di antara menteri-menteri yang ada. Apakah The Guardian itu sengaja menyembunyikan fakta yang sungguhnya, atau dia lupa tidak mempersoalkan Luhut di dalam kabinet yang dipertahankan pada periode kedua? Itu tentu ada biasnya sebagai media barat, tapi dia tetap mempunyai bahasa, katanya it is clearer than ever he cannot be defended to defend basic rights, kata The Guardian di akhir editorialnya. Lebih jelas dari apapun, ya, bahwa Presiden Jokowi he cannot defend it, dia tidak bisa diandalkan to defend, untuk mempertahankan dan memenuhi hak-hak warganya secara dasariahnya, hak-hak dasarnya. Dan karena kata The Guardian kekuatan oposisi di parlemen tinggal 1/4 dan tidak cukup signifikan untuk mengimbangi kekuasaan yang sangat kuat di parlemen, oposisinya tidak ada, tinggal 1/4, maka kata proposal dari siapa itu, The Guardian, penulisnya itu katanya the real pressure, ya, jadi tekanan yang real untuk mereform, untuk membentuk kembali cara mengelola kekuasaan ini, itu can can only come from, harus datang, hanya bisa datang, ya, tekanan itu dari outside parlemen, dari di luar parlemen. Jadi dia sudah bisa membayangkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam Indonesia ke depan itu harus dilakukan pressure, ya, tidak lewat parlemen yang sebenarnya dia pengimbang, tetapi karena kekuatan tingkat 1/4 harus datang dari luar parlemen. Dan iya, jadi
oposisi yang sungguhnya itu harus dari luar parlemen, dari civil society. Makanya dia menutup editorialnya, civil society in Indonesia needs all to help it can get. Jadi masyarakat madani di Indonesia itu membutuhkan seluruh pertolongan atau bahu-membahu untuk melakukan reform, istilahnya reform. Kalau Pak Ruslan Buton kalau membayangkan kalau tidak ada Pak Jokowi tidak mundur, maka yang akan terjadi adalah revolusi, katanya, dari elemen-elemen masyarakat. Revolusi artinya perubahan secara pembongkaran kalau bahasanya Bung Karno. Jadi menurut perspektif The Guardian, itu memang dia tidak punya harapan terhadap pemerintahan Jokowi periode kedua yang dia tulis pada hari Minggu tanggal 3 November 2019. Jadi lihatlah ditangkapnya Ruslan Buton ini harus dilihat dalam keseluruhan kecemasan elemen-elemen bangsa yang dimulai sejak sebelum Pilpres, yang terus berlanjut ketidakpuasan itu. Hanya sekarang ucapan ketidakpuasan itu diviralkan, divideokan oleh Ruslan Buton dari kalangan militer, dari kalangan TNI Angkatan Darat. Sebelumnya bukannya tidak ada dari kalangan TNI Angkatan Darat dan juga masuk penjara, yaitu Kiflan Zen. Jadi kita tunggu saja perkembangan terakhir negara kita, moga-moga menjadi lebih baik, tetapi kecenderungan untuk menangkap orang-orang yang mengkritik pemerintah itu sudah pernah berlaku ketika pemerintahan rejim Soekarno di akhir kekuasaannya itu menangkap orang-orang yang mengkritik pemerintah dari kalangan ulama seperti Buya Hamka, Ghazali Sahlan, dari tokoh-tokoh politik yang terkemuka seperti Isa Ansori, Muhammad Nasir, dari kalangan pers seperti Mukhtar Lubis, dan juga dari kalangan pemerintahan sendiri seperti Kasman Singodimedjo yang mantan Jaksa Agung pertama RI. Kecenderungan menangkap orang-orang yang mengkritik pemerintah itulah yang kita rasakan sekarang di dalam balutan aroma ketidaksenangan atau kecemasan masyarakat pada umumnya terhadap banjirnya tenaga kerja Cina. Dan jangan lupa, TKA Cina fahamnya adalah komunis, dan Cina adalah negeri komunis terbesar di dunia, sementara Indonesia adalah negeri komunis, negeri muslim terbesar di Indonesia. Dan itu sudah diingatkan tentang aroma Cina ini, aroma komunis ini, aroma komunis itu sudah menjalar di mana-mana, sebagaimana diperingatkan oleh Ustadz Alfian Tanjung yang khusus membahas tentang bahaya komunis di Indonesia. Dan karena ucapan-ucapan itu, Alfian Tanjung juga pernah dibenamkan di penjara. Jadi upaya-upaya membenamkan orang di penjara yang mengkritik pemerintah adalah semacam shock terapi dari penguasa yang zalim dan otoriter yang pernah dilakukan oleh Soekarno, dan moga-moga itu tidak terulang dalam pemerintahan sekarang. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber, tertua di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan dan kita simak ucapan kritik yang tajam dari Ruslan Buton yang ditangkap Kamis 28 Mei di rumahnya tahun 2020 karena pidato yang sangat berani dan sangat terus terang. Simaklah keluh kesah
jiwa dari Ruslan Buton. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara, sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini, namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau-harimau, singa-singa, dan serigala-serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo, lengsernya Jenderal Besar Soeharto bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindari potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendari, 18 Mei 2020, Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara.